Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Oke Kurniawan, mahasiswa dari STIKIM, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan Reguler semester 4. Nah, saya di sini akan membahas sedikit tentang gizi seimbang pada usia sekolah. Kenapa sih gizi sangat penting pada usia sekolah? Karena salah satu manfaat gizi adalah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan si anak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas saat penyampaian materi. Nah, kita masuk ke pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Pertumbuhan pada anak-anak, penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada manfaat dari gizi seimbang. Yang pertama, untuk menjadi sumber energi hingga menjadi tidak cepat lelah dan lemas. Lalu, yang kedua ada untuk menyokong pertumbuhan badan seperti penambahan sel baru atau memperbaiki sel yang rusak. Lalu yang selanjutnya ada memelihara jaringan tubuh hingga kesehatan organ terjaga. Lalu ada mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan cairan tubuh. Lalu yang terakhir ada meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Nah, lalu ada dampak gizi tidak seimbang. Apa sih yang akan terjadi pada anak bila gizinya tidak tercukupi? Yang pertama, anak bisa menjadi lemah, mudah sakit-sakitan, lalu mudah lelah, berat badan tidak normal, kurus atau wasting, pendek, stunting, serta kekurangan vitamin dan mineral. Lalu jika sudah berat bisa terjadi marasmus, nafsu makan terganggu sehingga tidak mau makan. Lalu bisa terjadi gangguan dalam saluran pencernaan sehingga penyerapan sari-sari makanan dalam usus terganggu. Nah, lalu di sini ada kebutuhan gizi pada anak sekolah. Berapa sih angka kecukupan gizinya? Ada beberapa komponen nutrisi yang sangat penting untuk dipenuhi selama masa sekolah, mulai dari protein, karbohidrat, vitamin, mineral, hingga serat. Dalam sehari, kebutuhan gizi anak usia sekolah dan remaja harus didapatkan sesuai anjuran. Putri membutuhkan sekitar 2.200 sampai 2.500 kalori per harinya. Sementara itu, putra atau laki-laki membutuhkan sekitar 2.400 sampai dengan 3.000 kalori per hari. Selain untuk memberi energi, kalori dan nutrisi pada kebutuhan gizi anak usia sekolah dan remaja juga dibutuhkan untuk pembentukan otot, tulang, hingga perkembangan otak. Ini berguna untuk tumbuh maksimal dari segi fisik maupun kemampuan belajar. Selanjutnya, ada prinsip pemberian gizi pada anak usia sekolah. Apa saja sih prinsip-prinsip pemberian gizi pada anak usia sekolah? Pada prinsipnya, makanan yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan anak harus memenuhi kebutuhan nutrisinya. Pemenuhan vitamin dan mineral dapat diperoleh dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Tujuan pemenuhan zat-zat gizi tersebut dapat memberikan daya tahan terhadap infeksi, mencegah kebutaan, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Kalsium dapat diperoleh dari susu, ikan, dan kacang-kacangan.
Begitu pula dengan zat besi yang dapat diperoleh dari makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan. Aktivitas dan kebersihan lingkungan perlu juga diperhatikan untuk mencapai tujuan tumbuh kembang yang optimal. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya gangguan gizi? Ada dua penyebab. Yang pertama karena kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Nah, yang pertama kekurangan gizi. Masalah kekurangan gizi pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya ketersediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan. Lalu selanjutnya ada kelebihan gizi. Sebaliknya, masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu, disertai dengan kurangnya pengetahuan gizi tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan. Nah, lalu ada cara pengobatan pada gizi buruk. Bagaimana sih cara pengobatannya? Untuk mengatasi gizi buruk, dibutuhkan asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang cukup. Namun, pemberian nutrisi tersebut harus dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, harus diberikan asupan kalori untuk memenuhi kebutuhan energinya, tanpa melibatkan asupan protein terlebih dahulu. Nah, jika kebutuhan kalori sudah tercukupi, barulah asupan protein bisa mulai diberikan. Pemberian protein dapat dilakukan dari kadar yang rendah secara bertahap terus ditambah. Nah, itu salah satu cara pengobatan untuk anak yang mengalami gizi buruk. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.